Tapi, walaupun rumahnya terbakar, seluruh isinya terbakar, dan juga bahkan ada banyak korban di dalam rumah itu, lukisan yang satu ini itu nggak bisa terbakar. Jadi lukisannya itu masih utuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Eva di channelku Eva Sunbay. Thank you banget udah klik video ini. Dan untuk kalian ya yang baru pertama kali nonton, jangan lupa untuk klik subscribe channel aku Eva Sunbay. Dan juga klik lonceng supaya dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Thank you guys. Di video kali ini nih kita mau bahas sesuatu yang agak beda dari sebelum-sebelumnya. Biasanya sih kita bakal bahas tentang kriminal atau kasus misteri ya. Tapi kali ini juga misteri guys. Kita akan menceritakan 7 lukisan yang menyebabkan tragedi-tragedi yang mengerikan buat yang punya, buat yang lihat lukisan itu, bahkan untuk pelukisnya sendiri. Langsung aja kita cek lukisan-lukisan ini kayak gimana. Lukisan yang pertama adalah lukisan The Anguished Man. Kalau di Indonesianya itu kayak pria yang binasa gitu ya. Anguish kan binasa guys. Di gambar ini kan bisa kelihatan ya guys. Kalau kita membayangkan ya, ini kayak seakan-akan prianya itu terbakar. Makanya dia kayak nggak punya raut wajah lagi. Kemudian dia juga nggak ada rambut ya. Jadi bener-bener kayak seakan-akan dia terbakar, binasa gitu ya. Nah, bisa kelihatan dari unsur warnanya di sini. Itu unsurnya kayak warna oranye ya. Mirip kayak yang belakang aku ya guys warnanya. Nah, warna ini, oranye ini terbuat dari kayak merah gitu kan ya. Menurut seseorang nih ya, lukisan ini itu terbuat dari darah pelukisnya. Jadi dia itu mencampur darahnya sendiri yang warnanya merah itu dengan cat yang dia pakai untuk melukis lukisan ini. Dan setelah dia melukis lukisan ini, dia kemudian bunuh diri. Untuk pelukis dari lukisan ini sendiri sampai sekarang tuh masih belum diketahui guys. Tapi lukisan ini sekarang itu dimiliki oleh seorang pria bernama Sean Robinson. Nah, Sean ini guys itu dapetin lukisan ini dari neneknya. Dan waktu mereka masang lukisan tersebut di rumah mereka, setiap malam mereka akan mendengar suara tangisan, teriakan, isakan dari seorang pria. Padahal di rumah itu lagi gak ada yang nangis. Dan gak cuma gitu, mereka akan melihat kayak bayangan ada kayak cowok yang jalan gitu ya. Padahal gak ada yang jalan. Nah, itu agak ngeri kan ya. Karena saking takutnya dan merasa terganggu dengan lukisan tersebut, akhirnya Sean Robinson ini guys itu mengunci lukisan tersebut di sebuah tempat yang cuma diketahui oleh dirinya aja. Jadi gak taruh di rumahnya lagi. Menarik ya. Oke, lukisan yang kedua. Lukisan yang kedua adalah lukisan yang gak berjudul. Jadi lukisan ini memang gak dikasih judul sama pelukisnya. Dan bahkan pelukisnya ini juga gak memberi judul ke lukisan-lukisan dia yang lain. Jadi jarang banget lukisan dia yang diberi judul. Lukisan ini dibuat oleh pelukis yang bernama Czesław Beksiński kalau nggak salah ya guys, namanya sulit banget soalnya. Nah, lukisan ini tuh kalian bisa kelihatan ya guys, tuh menakutkan banget. Jadi dalam waktu proses melukis lukisan ini, si pelukis yang bernama Czesław ini itu dia itu kayak punya tema topik tentang kematian. Jadi akhirnya dia itu cari topik-topik tentang kematian, dia membiarkan dirinya itu kayak dilungkupi dengan perasaan kematian dan kehilangan itu sendiri. Dan mungkin dia punya metode-metode lain yang pokoknya bisa mencerminkan perasaan kematian itu di lukisannya dia. Dan gak bisa kelihatan waktu lihat lukisan ini bener-bener ngeri banget ya. Karena full of bones dan ini bener-bener kayak dark gitu ya lukisannya. Setelah lukisan ini dibuat pada tahun 1998 ya guys, istrinya itu meninggal karena bunuh diri. Kemudian 1 tahun kemudian anaknya juga meninggal guys. Lalu
Czesław sendiri yang melukis lukisan ini 6 tahun kemudian ditemukan dibunuh di apartemen tempat tinggalnya karena dia tidak mau meminjamkan cuma $100 aja ke seorang pria. Nah, karena kisah yang dialami oleh pelukis dan keluarganya ini, akhirnya nih ya mereka itu melihat kalau orang yang melihat lukisan Czesław ini terlalu lama bakal kayak mati dalam waktu tertentu kayak gitu. Tapi ini lukisan asli ya guys, maksud aku ya, bukan lukisan yang di sini. Oke. Selanjutnya, lukisan yang ketiga. Lukisan yang ketiga ini adalah lukisan yang berjudul The Hands Resist Him. Nah, kenapa namanya The Hands Resist Him ya? Kalian bisa kelihatan baik-baik ya guys di lukisan ini, kalian lihat baik. Ada jendela di belakang anak laki-laki ini kan ya. Dan kalian bisa kelihatan ada kayak cap-cap tangan di kaca jendela tersebut. Nah, itulah kenapa judulnya The Hands Resist Him. Kayak tangan-tangan itu mau kayak nahan dia gitu ya, menginginkan dia kayak gitu. Makanya itu disebut judulnya kayak gitu. Nah, lukisan ini itu dilukis oleh seorang pelukis yang bernama Bill Stoneham. Nah, dari lukisannya sendiri ini udah vibes-nya udah kayak dark ya guys. Kalian bisa kelihatan ada anak cowok yang berdiri di situ dengan muka raut cemberut. Terus di sebelahnya kalian bisa kelihatan kayak semacam boneka ya, boneka anak cewek. Terus belakangnya baru ada tangan-tangannya kayak gitu. Nah, lukisan ini adalah salah satu lukisan yang mengerikan karena nih pada tahun 2000 seorang pemilik dari lukisan ini itu berusaha menjual lukisannya ini ke eBay. Dan dia menceritakan pengalaman mengerikannya dengan lukisan ini. Lukisan ini tuh guys, waktu malam itu anak cowoknya itu bisa keluar dari lukisan tersebut ya. Ini menurut pemiliknya ya guys. Jadi dia tuh ngeliat anak cowok itu keluar dari lukisan tersebut dan bahkan bergerak-gerak. Jadi benar-benar scary banget. Bahkan menurut si pemilik dari lukisan ini ya, di tempat galeri di mana lukisan ini itu kayak dipajang, dipamerin ya guys. Pemilik dari galeri tersebut yang majang lukisan itu dan juga kritikus dari lukisan The Hands Resist Him ini itu meninggal tepat 1 tahun setelah mereka melihat lukisan itu. Tepat 1 tahun. Jadi cukup ngeri gitu ya, menyebabkan kematian guys. Tapi rahasia itu semua adalah lukisan aslinya ya guys, lukisan aslinya. Oke, selain 3 lukisan tadi masih ada banyak lukisan lainnya. Oke, lukisan yang keempat adalah lukisan yang berjudul Rain Woman yang dilukis oleh Svetlana Telets. Nah, menurut Svetlana Telets, si pelukis ini ya guys, dia itu melukis lukisan ini seakan-akan dia itu digerakkan tangannya oleh seseorang. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana, cuma ada dirinya. Tapi dia itu merasa kayak tangannya itu kayak digerakin oleh orang lain. Jadi bukan dirinya sendiri, tapi itu kayak gerak sendiri tuh tangannya. Dan bahkan katanya dia itu bisa menyelesaikan lukisan ini dalam waktu cuma 5 jam. Ya biasanya ya untuk pelukis waktu 5 jam itu terlalu dikit ya guys. Mereka bakal butuh waktu yang lebih lama untuk kayak cari inspirasi. Kemudian mereka harus cari kayak warna yang cocok kayak gimana untuk lebih mengekspresikan lukisan atau yang ingin mereka buat gitu kan ya. Jadi mereka needs more time than cuma 5 hours gitu. Tapi untuk Svetlana Telets ini, lukisan yang dia buat itu tepat diselesaikan 5 jam. Dengan yaitu tadi tangannya itu kayak seakan gerak sendiri. Lukisan ini disebut Rain Woman karena kalian bisa kelihatan ya guys, itu kayak menceritakan seorang perempuan yang berdiri di tengah hujan. Dan mukanya ini yang nggak sedih, yang nggak marah ya, kalian bisa kelihatan mukanya itu kayak muka flat gitu ya. Tapi anehnya waktu lukisan ini dijual ke orang lain ya guys, orang yang memasang lukisan tersebut di rumah mereka akan merasa aneh. Lukisan itu seakan-akan berubah-ubah wajahnya. Jadi mereka merasa kadang si perempuan di lukisan ini tuh senyum, kadang juga marah. Terus mereka juga mengalami hal aneh seperti insomnia, jadi nggak bisa tidur waktu malam.
Terus mereka merasa perasaan mereka tuh sedih banget, tertekan gitu ya guys, waktu melihat lukisan yang satu ini. Akhirnya nih lukisan-lukisan ini seringkali dikembaliin ke Svetlana Telets. Dan sekarang katanya sih dipasang di sebuah tempat di lorong kalau nggak salah. Tapi aku juga nggak tahu detailnya ya di lorong mana. Gitu. Oke, yang kelima. Lukisan yang kelima adalah lukisan yang berjudul Man Proposes, God Disposes. Lukisan ini itu dilukis oleh Edwin Henry Landseer. Nah, kenapa kok diberi judul Man Proposes, God Disposes? Yang artinya adalah waktu manusia merancangkan, Tuhan itu bisa menggagalkan gitu kan, bisa nggak setuju gitu dengan rancangan manusia. Padahal kalian bisa kelihatan ya guys, di lukisan ini yang kalian bisa kelihatan jelas adalah polar bear-nya, beruang kutubnya, dan juga kondisi perang yang nggak karuan itu, ya kan? Nah, tapi judulnya kayak gitu. Oke, lukisan ini diberi judul seperti itu karena latar belakang dari pembuatan lukisan ini. Lukisan ini adalah hasil imajinasi dari Edwin Henry Landseer mengenai akhir perjalanan dari Sir John Franklin. Jadi, Sir John Franklin itu pernah mengadakan ekspedisi, tapi tiba-tiba di tengah ekspedisi tersebut, dia itu menghilang guys pada tahun 1845. Dan nggak ada yang tahu dia tuh menghilang kemana dan menghilanginya tuh karena apa? Apakah dia meninggal ataukah dia kemana? Nah itu nggak ada yang tahu gitu. Edwin Henry Landseer ini mengimajinasikan kalau rombongan si Sir John Franklin ini kemungkinan besar dimakan oleh beruang kutub. Nah, yang mengerikan dari lukisan ini adalah efek yang ditimbulkan kepada yang melihat lukisan ini. Jadi lukisan ini tuh sekarang lagi dipajang, dipamerin di Royal Holloway University of London. Jadi di Inggris ya guys. Tiap waktu ujian, lukisan ini bakal ditutupin sama kayak bendera Union. Jadi supaya nggak kelihatan gitu ya, ini lukisan apa. Nah kenapa? Apa ya alasannya? Ternyata guys, tahun 1970 ada seorang siswa laki-laki yang waktu ujian itu melihat lukisan ini terlalu lama. Dan waktu itu, setelah dia melihat lukisan tersebut, dia langsung bunuh diri. Dan dia meninggalkan tulisan di kertas kecil yang isinya itu, "The polar bear made me do it." Jadi dia itu disuruh sama beruang kutub yang ada di lukisan tersebut untuk bunuh diri. Ya agak scary gitu ya. Jadi ada efek untuk yang lihat, makanya sama bagian university-nya itu ditutupin sama Union flag supaya nggak ada kejadian seperti itu lagi. Lukisan yang keenam. Lukisan yang keenam adalah lukisan yang berjudul Replica of Love Letters yang dibuat oleh Richard King. Nah, Richard King ini guys itu membuat lukisan ini, kemudian dipasang lukisan ini di Three-Skill Hotel. Three-Skill Hotel itu ada seorang anak perempuan dari senator Amerika Serikat yang bernama Samantha Houston yang masih berumur 4 tahun. Nah waktu main-main nih ya guys, anak ini tiba-tiba jatuh dari tangga dan kemudian dia meninggal pada tahun 1887. Nah, Richard King itu kebetulan waktu itu, bukan di waktu yang sama ya, tapi waktu dia melukis lukisan itu, dia itu juga melukisnya di Three-Skill Hotel itu. Nah, waktu lukisan itu dipasang, barulah terjadi kejadian seperti itu guys. Dan menurut orang-orang nih, Samantha Houston sama anak perempuan yang di lukisan ini tuh mirip guys. Makanya banyak yang mengira kalau Samantha Houston yang tadinya meninggal di Three-Skill Hotel itu kemudian memasuki, kayak rohnya gitu, memasuki lukisan tersebut. Makanya kadang-kadang lukisan itu kayak bisa berubah mukanya gitu ya guys. Kemudian kadang-kadang ada yang tidur di Three-Skill Hotel itu melihat ada anak perempuan yang lagi main bola. Kemudian pokoknya mereka bisa kebayang-bayang sama perempuan yang ada di lukisan tersebut.
Jadi itu yang dipercaya sama orang-orang kalau lukisan tersebut adalah Samantha Houston itu sendiri. Padahal lukisan itu memang dibuat sebelum Samantha Houston sendiri itu meninggal. Oke, lukisan yang terakhir, lukisan ketujuh. Menurut aku sih lukisan yang ketujuh ini efeknya paling parah guys. Lukisan yang ketujuh ini berjudul The Crying Boy yang dilukis oleh Giovanni. Nah, lukisan yang satu ini tuh kan bisa kelihatan ya kayaknya biasa guys, itu cuma anak laki-laki yang nangis kayak gitu. Pada tahun 1950 lukisan Crying Boy ini diproduksi secara massal. Jadi banyak banget yang punya lukisan ini. Ya pokoknya tentang cowok nangis gini aja gitu guys. Itu banyak banget yang punya. Dan anehnya bagi pemilik yang memiliki The Crying Boy ini ya, lukisan The Crying Boy ini, rumahnya itu guys bisa tiba-tiba terbakar. Dan setiap pemadam kebakaran yang berusaha untuk memadamkan api tersebut, itu bakal menemukan lukisan tersebut di rumah yang terbakar itu tanpa lukisan itu terbakar. Aneh kan? Jadi nih pemiliknya itu yang punya lukisan itu, rumahnya bakal kebakaran. Tapi walaupun rumahnya terbakar, seluruh isinya terbakar, dan juga bahkan ada banyak korban di dalam rumah itu, lukisan yang satu ini itu nggak bisa terbakar. Jadi lukisannya itu masih utuh. Dan pemadam kebakaran ini guys, itu udah menemukan hal yang sama di beberapa rumah yang terbakar. Jadi mereka mencurigai kalau di lukisan itu tuh memang ada kutukannya tentang kebakaran ini guys. Dan bahkan waktu salah satu orang pemadam kebakaran mencoba membakar lukisan tersebut yang berjudul Crying Boy itu, lukisan itu anehnya nggak terbakar. Wow. Jadi ya menurut aku sih yang paling terakhir ini efeknya paling parah karena benar-benar membakar rumah gitu ya. Nah gimana menurut kalian guys? Kira-kira kenapa kok bisa ya lukisan yang nggak bergerak gitu menimbulkan tragedi-tragedi mengerikan dalam kehidupan pemiliknya, kemudian pelukisnya, dan juga yang melihat lukisan itu. Komen di bawah ya guys. Thank you banget udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe channel aku, Eva San B. Dan juga klik lonceng supaya ada notifikasi kalau ada video terbaru dari aku. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik likes untuk video ini. Thank you guys, dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye-bye!